kata-katanya gimana tadi Pak? Mencari mengikuti gerak semesta untuk mencapai kedamaian dan pencerahan. Kedamaian dan pencerahan gitu ya. Oke, kalau di sini ada kata-kata gerak semesta gitu ya. Dan yang sedikit ada dalam pikiran saya tuh kalau bicara soal Tai Chi itu kayak silat-silat itu loh Pak. Iya, saya nggak bisa. Ya, kalau Bapak bisa lihat gerakan saya, tapi di rumah kan nggak bisa lihat gitu ya. Artinya ya kayak gitu-gitu Pak. Kita latihan-latihan gerakan gitu atau gimana nih lebih? Ya sebenarnya kalau Tai Chi ada namanya gerak yang harus kita pelajari, di mana gerak itu ada yang 18, 24, 32, kemudian ada 108, kemudian ada yang sampai 138. Nah gerak-gerak itu kalau kita belajar itu untuk menghafalnya saja itu perlu 6-7 bulan sampai setahun. Dan kemudian kalau kita lakukan terus, irama energi kita nanti akan selaras dengan energi alam, nanti bulan yang namanya gerak semesta itu. Kalau kita lakukan secara lambat, perlahan, jadilah dia sebagai metode penyembuhan untuk penyakit fisik maupun non-fisik. Ya, kalau kita lakukan dengan cepat, jadilah dia seni bela diri, ya, seperti dijab itu. Oh begitu. Jadi bisa juga untuk penyembuhan gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya siapa sih Pak yang paling baik untuk belajar Tai Chi ini gitu? Kalau untuk Tai Chi sendiri karena gerakannya lembut, anak kecil umur 7-8 tahun sampai orang tua yang umur 80 juga nggak masalah karena gerakannya tidak keras, dia hanya lembut seperti orang menari. Oh gitu. Nah, jadi perbedaan sedikit dari Tai Chi I Ching di tempat saya adalah saya mengajarkan orang untuk mencapai tingkat penyelarasan gerak semesta itu cukup mengikuti lokakarya saya 1 hari. Biasa kita adakan sekitar 4-5 jam. Itu orang sudah bisa melakukan gerak kosmis. Nah, apa sih gerak kosmis itu? Saya sekilas menjelaskan ya. Jadi kita kalau sudah seirama dengan alam, kita rileks, santai, dan kita niat terhubung dengan energi kosmis melalui gerakan Tai Chi untuk penyembuhan. Kita rileks, rapatkan telapak tangan kita, dan akan timbul gerakan tangan mengalir otomatis membuat satu gerakan, dan kita cuma rileks mengikuti dan santai saja. Nah, kalau Anda bermasalah di daerah kepala, gerak tangan Anda itu akan mengarah ke daerah kepala, itu terjadi proses healing atau penyembuhan. Dan di sini semuanya kita akan lakukan dengan rileks dan santai. Oke. Jadi memang kalau ada yang berminat untuk melakukan Tai Chi ini untuk penyembuhan juga bisa gitu, tapi kalau mau belajar untuk bela diri juga bisa kan begitu ya Pak Andi ya. Nah sekarang program yang di Ambar Ashram yang mana nih Pak? Ya sekilas saya cerita dulu, saya mengajar pertama di kota Batam ya, dekat Singapura. Singapura. 90% apa aja singa raja Pak? Kita terbuka untuk semua agama karena di Batam sendiri boleh dikatakan 60% anggota saya Muslim. Kemudian dari berbagai latar belakang agama, kita tidak membahas agama di sini. Kita tidak membahas agama, kita cuma membahas bagaimana Anda rileks, bagaimana positif dan menghubungkan diri dengan energi semesta. Kalau mungkin dalam bahasa Bali, energi Ibu Pertiwi dan energi Bapak Angkasa, ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu saja. Jadi untuk Ambar Ashram ini kita sudah menyelenggarakan beberapa kali lokakarya ya. Jadi kalau rata-rata anggota saya itu orang penyakitan. Ya. Orang yang tidak sehat gitu ya. Bukan tidak sehat, orang penyakitan. Oh, justru penyakitan bukan tidak sehat gitu ya. Jadi saya pernah dulu yang saya paling ingat ketika saya mengajar di Batam, ada seorang pegawai dinas provinsi ya, dia di Tanjung Pinang. Dia itu ketika ketemu saya tanya namanya siapa. Jadi ternyata beliau stroke. Stroke, jadi sulit mengomongkan namanya. Jadi sampai akhir belajar pun saya tidak tahu namanya siapa. Nah, kemudian setelah ikut lokakarya saya, dan orang pun kalau ikut lokakarya saya cuma mengajarkan sekitar 7 jurus di Tai Chi yang sangat gampang dihafal. Andaikan lupa pun tak apa.
Karena setelah saya mengajarkan 7 jurus inti, saya ada menyelaraskan titik-titik energi di tubuh orang itu. Kalau mungkin bahasa Balinya didikse ya. Nah, saya membuka jalur energi, diisi dengan niat dan afirmasi. Anda tuh sudah terhubung dengan energi kosmis tadi, dan Anda tiap hari cuma perlu latihan 15 menit sampai setengah jam dengan disiplin, dan proses penyembuhan itu akan terjadi. Jadi suatu hari saya dipanggil ke Dinas Provinsi Perikanan di Provinsi Kepri, Kepulauan Riau, itu di Tanjung Pinang. Kemudian saya dari Batam ke sana, ternyata yang namanya yang tadi itu, yang saya tidak tahu namanya itu Jamaluddin. Beliau itu suatu hari ditanya sama bosnya karena kinerjanya meningkat luar biasa. Biasa kerja sehari, bolos 5 hari karena sakit. Ya. Karena memang sakit jantung, stroke, dan lain-lain. Dan makan obatnya saja 50 macam lebih. Wow. Dari Singapura, dari Malaysia, entah dari mana-mana. Pokoknya Terakhir, ketika kinerjanya meningkat, bosnya heran. Jamaluddin, kamu kok sehat sekali? Makan obat apa? Obat herbal apa? Obatnya sudah saya buang semua, Pak. Kok bisa? Saya latihan Tai Chi I Ching dengan Pak Andi. Habis itu saya datang ke dinas provinsi itu, kemudian saya mempreview, mengenalkan, mendemokan Tai Chi, dan akhirnya pun mereka sempat latihan privat dengan saya kurang lebih 3 bulan. Ya. Okay. Tapi Pak Andi, gini, kalau misalnya itu tadi kan ada fungsinya adalah menyembuhkan atau bela diri gitu ya. Ada nggak sih manfaat lain kalau kita ikut Tai Chi gitu? Seperti kalau misalnya tadi terapi sehat tanpa obat, terapi ketawa gitu. Ya pokoknya mau cari bahagia boleh lah ikut walaupun tidak merasa sakit. Nah kalau Tai Chi ini gimana? Bisa kurus langsung? Di Lokakarya saya yang akan kita adakan pada Sabtu tanggal 1 jam 1 siang. Kita akan mengadakan 3 lokakarya. Yang pertama adalah hari Jumat. Tanggal 8 maksudnya? Ya. Jumat sekarang. Tanggal 8, sorry? Ya, tanggal ya. Hari Jumat ini, pokoknya hari Jumat ini kan Rabu, berarti 2 hari lagi. 2 hari lagi gitu aja ya. Di Ambar Ashram Yukuning dari jam 1 sampai jam 6 kita akan menggunakan lokakarya Tai Chi khusus bela diri. Oke. Jadi